Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Adinda Putri dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 3824012 akan menganalisis artikel tentang strategi pemasaran yang efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Latar belakang artikel strategi pemasaran yang efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis, yaitu dalam dunia bisnis yang terus berkembang pesat, pemasaran memakai peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Persaingan yang sangat ketat, perubahan perilaku konsumen, serta kemajuan teknologi membuat strategi pemasaran menjadi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, setiap bisnis perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk dapat bertahan dan berkembang di pasar yang penuh dengan dinamika ini. Pemasaran bukan hanya sekedar memperkenalkan produk atau layanan, tetapi juga menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen, membangun brand awareness, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi memungkinkan pemasaran dilakukan dengan lebih tepat, sasaran, dan efisien. Namun, meskipun teknologi semakin maju, banyak perusahaan yang masih kesulitan dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Penting bagi perusahaan untuk memahami berbagai elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan pemasaran, seperti memahami pasar dan target konsumen, penggunaan media digital, serta pengukuran dan evaluasi hasil dari setiap kampanye pemasaran. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang tidak hanya efektif dalam menjangkau konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas berbagai strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, baik dari sisi pemahaman pasar, penggunaan teknologi, hingga cara-cara inovatif dalam berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya, metodologi. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk membahas strategi pemasaran yang efektif dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan artikel ini meliputi berbagai tahapan sebagai berikut. 1. Studi literatur. Untuk memahami berbagai strategi pemasaran yang efektif, artikel ini mengacu pada literatur yang mencakup buku-buku pemasaran, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu. Literatur yang digunakan memberikan wawasan mengenai teori pemasaran, tren terbaru dalam pemasaran digital, serta kasus-kasus nyata dari perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan strategi pemasaran tertentu. 2. Analisis kasus, case study. Penulisan juga menganalisis beberapa studi kasus dari perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Kasus-kasus ini memberikan gambaran praktis tentang bagaimana strategi pemasaran dapat diterapkan dalam dunia bisnis nyata, dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pertumbuhan perusahaan. Informasi tentang perusahaan-perusahaan yang menggunakan pemasaran digital, konten marketing, dan influencer marketing dipilih untuk menunjukkan relevansi dengan perkembangan industri saat ini. 3. Wawancara dengan praktisi pemasaran. Untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai strategi pemasaran yang diterapkan di dunia bisnis, wawancara dengan berbagai praktis pemasaran yang dilakukan. Praktisi yang diwawancarai berasal dari berbagai sektor industri. Ketiga, wawancara dengan praktisi pemasaran. Untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai strategi pemasaran yang diterapkan di dunia bisnis, wawancara dengan berbagai praktisi pemasaran juga dilakukan. Praktisi yang diwawancarai berasal dari berbagai sektor industri.
memberikan pandangan yang luas dan beragam mengenai tantangan dan keberhasilan dalam pemasaran bisnis. Wawancara ini juga bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari mereka yang terlibat langsung dalam penerapan strategi pemasaran di perusahaan. 4. Analisis data dan tren pasar. Artikel ini juga memperhatikan tren pasar terkini yang memengaruhi strategi pemasaran, terutama di bidang pemasaran digital dan sosial media. Data dan analisis tren pasar dikumpulkan melalui laporan riset pasar, survei industri, dan alat analitik pemasaran yang tersedia secara publik. Ini membantu untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang dibahas sesuai dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen saat ini. 5. Sintesis dan penyusunan artikel. Setelah data dan informasi terkumpul, penulisan melakukan sintesis untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis bisnis. Informasi yang diperoleh dari literatur, studi kasus, wawancara, serta data pasar kemudian digabungkan untuk menyusun artikel yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga praktis dan aplikatif. Dengan metodologi ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai strategi pemasaran yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis di era digital. Selanjutnya, beberapa kesalahan ejaan yang terdapat dalam artikel tersebut. 1. Strategi seharusnya strategi. Kedua, jangka seharusnya jangka. 3. Pertumbuhan seharusnya pertumbuhan. 4. Menyenangkan seharusnya menyenangkan. Yang terakhir, kesimpulannya, strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan memahami audiens, memanfaatkan pemasaran digital, menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan, dan terus mengukur serta memperbaiki strategi, bisnis dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Ingatlah bahwa pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen yang akan menjadi loyal dan mendukung perkembangan bisnis Anda.